Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar Al-Quran Hadis kelas 7 pada bab 6, yaitu Al-Quran Surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita baca bersama-sama terlebih dahulu Quran Surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, surah Al-Lahab ini termasuk ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Nah, surah ini terdiri dari 5 ayat. Surah ini disebut Al-Lahab diambil dari salah satu ayat yang menyebut nama Abu Lahab. Abu Lahab yaitu paman Nabi, saudara dari ayah beliau. Nama kecilnya Abdul Uzzah. Nama istrinya ialah Arwa, saudara perempuan dari Abu Sufyan. Nah, dia dipanggil Abu Lahab dalam bahasa Indonesia berarti menyala atau bersinar. Nah, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari Nabi SAW naik ke puncak gunung Sofa pagi-pagi sekali. Ia menyeru orang-orang Quraisy agar berkumpul. Nah, akhirnya mereka berkumpul. Nabi SAW memulai pidatonya dengan seruan, bagaimana pendapatmu kalau aku beritahukan bahwa di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian pagi atau sore hari? Apakah kalian percaya? Secara serempak mereka menjawab, kami percaya. Nah, sekarang aku beritahukan pada kalian bahwa aku adalah seorang utusan dari Allah yang bisa menimpakan azam yang memedihkan. Demikian Nabi meneruskan pidatonya, kemudian Abu Lahab berseru, celakalah kau Muhammad. Cuma karena itu kami disuruh berkumpul. Atas ejekan Abu Lahab inilah kemudian turun Quran Surah Al-Lahab, atau nama lain dari Quran Surah Al-Lahab ini adalah Al-Masr. Nah, kita masuk ke dalam ayat pertama. Ayat pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Nah, ungkapan kedua tangan yada di sini dalam bahasa Arab berarti kedua tangannya yang bekerja dan berusaha akan binasa, yaitu artinya usahanya akan gagal. Nah, bukan hanya usaha-usahanya yang gagal, bahkan dirinya, rohaninya, dan jasmaninya pun akan binasa. Apa yang direncanakannya dalam menghalangi dakwah Nabi SAW tidak akan pernah berhasil yang dilakukan oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Kemudian pada ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dia akan berusaha menghabiskan harta bendanya untuk menghalangi perjalanan saudaranya. Hartanya yang akan musnah, hartanya tidak akan menolongnya, perbuatannya sia-sia belaka segalanya, usahanya akan gagal. Jadi usaha semua yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan hartanya, dengan usahanya menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya akan gagal.
Kemudian pada ayat ketiga, sasla naron dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Nah, dia, yakni Abu Lahab, tidak akan terlepas dari siksaan Allah dan azab Allah. Dia akan masuk neraka kelak. Dia kemudian mati sengsara karena terlalu sakit mendengar kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Kemudian pada ayat keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, dan istrinya akan disiksa sebagaimana Abu Lahab. Harta dan apa yang dia usahakan tidak memberi manfaat kepada mereka. Nah, nama panggilannya adalah Ummu Jamilah, ibu dari kecantikan. Akan tetapi karena sikapnya yang buruk terhadap agama Allah, maka kehinaan menerpa diri mereka berdua. Si istri pembawa kayu bakar, menyebar api fitnah ke sana, yang artinya menyebar api fitnah ke sana kemari untuk menjelek-jelekkan Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat kelima, fiji diha habalum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, yaitu lehernya terdapat kalung tambang dari serabut atau rumput kering, karena ia memaksakan dirinya menanggung kepayahan yang berat dalam rangka menabur kerusakan dan menyalakan api permusuhan di antara manusia. Ia diserupakan pembawa kayu bakar yang lehernya digantungkan tali besar. Ini adalah ungkapan yang artinya sejelek-jeleknya gambaran bagi seorang wanita bangsawan seperti istri Abu Lahab. Ya, jadi istri Abu Lahab itu sebelumnya disebut dengan Ummu Jamilah, ibu dari kecantikan. Jadi luar biasa kecantikannya, akan tetapi karena perilakunya yang selalu menghina, menghadang Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, maka disebutlah sebagai sejelek-jeleknya gambaran bagi seorang wanita bangsawan, istri Abu Lahab. Nah, kemudian kita masuk ke dalam surah An-Nasr, ya. Kita baca sama-sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Surah ini turun di Mekah, namun disebut surah Madaniyah karena turun setelah hijrah ke Madinah. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini termasuk ke dalam surah Al-Makkiyah dan juga termasuk ke dalam surah Madaniyah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW di Mekah, dakwah Nabi selalu mendapatkan cobaan, rintangan, ancaman, hinaan, bahkan sempat diboikot. Nah, 13 tahun dakwah di Mekah, tidak banyak yang menyatakan Islam. Ketika hijrah ke Madinah, penduduk Madinah menyambutnya dengan penuh sukacita. Dakwahnya berjalan dengan lancar dalam waktu kurang lebih 10 tahun, sebagaimana penduduk Madinah sudah masuk ke dalam Islam. Nah, jalinan persaudaraan antara kaum muhajirin, kaum yang hijrah, dan ansor, kaum penolong, begitu kokoh persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Kejayaan Islam begitu nampak hendak didampingi dengan non-muslim, berdampingan dengan non-muslim. Nah, pernah diadakan piagam Madinah dan kepemimpinan dipegang langsung oleh Rasulullah SAW. Setelah Islam sudah kokoh dan keimanan umat Islam sudah mantap, Rasulullah ingin kembali mendakwakan Islam ke Mekah. Nah, surah An-Nasr ini menjelaskan akan ada pertolongan Allah dan Rasulullah akan mendapatkan kemenangan pada saat Fathul Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Nah, ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa hambatan yang berarti, terbukalah negeri Mekah yang selama ini tertutup. Kedaulatan berhala yang dulu diperintahkan dengan masuknya Islam itu telah runtuh. Ka'bah dan sekelilingnya telah bersih dari berhala. Maka
semakin terbukalah mata manusia akan ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemenangan kaum muslimin ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maksudnya bahwa manusia datang berduyun-duyun dari seluruh penjuru negeri Arab, dari berbagai suku, berbagai kabilah. Mereka menghadap Nabi menyatakan keislamannya. Nah, dahulu agama Islam menghadapi berbagai rintangan dan sikap permusuhan sejak kemenangan penaklukan Mekah. Itu orang berbondong-bondong menyatakan diri menjadi pemeluk Islam. Kemudian pada ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha menerima tobat. Nah, dengan berubahnya keadaan setelah Fathul Mekah ini, kemudian Allah mengingatkan agar selalu bertasbih, selalu memuji Allah. Artinya mengakui kebesaran Allah dan kesucian Allah, karena semua itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran surah Al-Ahzab dan An-Nasr ini dalam problematika dakwah. Inti dari persoalan yang terkandung di dalam surah Al-Ahzab ini adalah penuturan kisah perlawanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yaitu Abu Lahab dan juga istrinya yang bernama Arwah. Namun usaha mereka sia-sia, justru kelak mereka akan mendapatkan siksa di neraka. Nah, inilah kepastian yang ditetapkan Allah atas suami istri tersebut. Nah, kemudian ayat yang terkandung di dalam surah Al-Ahzab ini lebih banyak memberi tamsil, yaitu perumpamaan, bahwa halangan, rintangan apapun yang ditunjukkan oleh orang untuk menghentikan perkembangan Islam dan dakwahnya tidak akan menumbuhkan hasil. Justru mereka akan mendapatkan kesengsaraan dan siksaan yang tidak ada habisnya. Nah, ketika Nabi dan umat Islam hijrah ke Madinah, penduduk Madinah menyambutnya dengan penuh sukacita. Dakwahnya berjalan dengan lancar ketika Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa hambatannya, yang berarti terbukalah negeri Mekah yang selama ini tertutup. Islam masuk tanpa pertumbuhan darah. Ini dalam sejarah Islam disebut dengan Fathul Mekah. Nah, kemenangan ini dijanjikan Allah dalam Quran surah An-Nasr. Puncak dakwah Nabi dalam memberantas kemusyrikan adalah Fathul Mekah. Maka berbondong-bondonglah orang-orang kaum musyrikin masuk ke dalam Islam dari berbagai suku dan juga kabilah, bahkan dari luar Jazirah Arab. Nah, hal ini tidak terlepas dari sosok Rasulullah yang berdakwah dengan mengedepankan akhlakul karimah. Ia memaafkan orang-orang yang dahulu memusuhinya. Jadi, siapapun yang menegakkan agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Nah, optimis dan istiqomah dalam berdakwah. Dalam berdakwah kita harus tetap optimis bahwa perjuangan akan berhasil. Juga harus istiqomah karena pasti banyak rintangan yang menghadang. Oleh karenanya perlu kesabaran dan tidak putus asa. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.